DKI Jakarta, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, para narasumber, dan para peserta yang selalu sehat dan berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul bersama pada acara Dimsum Si Pedas. Diskusi menarik untuk masyarakat seputar vaksinasi, pencegahan COVID-19, dan edukasi dasar. Atas nama panitia, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini, izinkan kami melaporkan hal-hal yang menyangkut pertemuan sebagai berikut. Perlu diketahui, Bapak Ibu peserta dan narasumber serta Bapak Ibu semua, antusiasme peserta luar biasa. Dalam waktu 30 menit setelah undangan disosialisasikan, telah mendaftar 125 peserta. 2 jam kemudian peserta bertambah menjadi 1.133 dan kemarin 20 menit menjelang penutupan pendaftaran, total respon sebanyak 3.044 peserta. Untuk pelaksanaan edukasi hari ini, kami memfasilitasi kehadiran peserta melalui Zoom meeting dan siaran langsung di channel YouTube untuk peserta yang tidak tertampung dalam Zoom. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi vaksinasi kepada kader Dasawisma untuk mempercepat atau untuk percepatan kegiatan vaksinasi COVID-19, terutama terkait tentang bagaimana vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, strategi menangkal hoax di level masyarakat. Melalui budaya komunikasi getok tular atau word of mouth ini, pemerintah dan masyarakat secara mutual dan dapat mensukseskan percepatan vaksinasi guna memutus rantai penularan virus dan mencapai tingkat kesehatan masyarakat Indonesia secara efektif. Seperti diketahui bahwa kader Dasawisma adalah ujung tombak keberhasilan dalam pelaksanaan 10 program PKK dan juga dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan langsung dengan keluarga dan lingkungan. Setelah acara dilaksanakan, kami mengharapkan para peserta, terutama kader Dasawisma sebagai bagian terdekat dengan lingkungan keluarga dan sebagai pionir penggerak setiap kegiatan yang berlangsung di masyarakat, dapat terus menjadi teladan, terus mensosialisasikan pentingnya 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kepada masyarakat. Dalam acara ini diberikan kesempatan untuk peserta untuk mengikuti pretest, post-test, dan kuis sebagai bagian dari evaluasi pemahaman atas kegiatan ini. Demikian laporan saya sampaikan dengan harapan acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia dan pengurus PPP KMI DKI Jakarta, rekan media Antara News, MNC, Trijaya FM, Jendela Kita, dan Rumah Lapis yang telah mendukung sosialisasi kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mary Aderita MKM. Berikutnya mari kita simak sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat PPPKMI. Kepada Ibu Dr. Rita Damayanti MSPH disilakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI, Ibu Fari Farhayati, juga para Ketua Tim Penggerak Wali Kota dan Kelurahan yang telah hadir, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI, Dr. Widya Stuti, beserta jajarannya, Kepala Sudinkes, dan juga Kepala Puskesmas DKI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI beserta jajarannya,
Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI dan juga jajarannya, para camat, para lurah se-DKI, serta para relawan kesehatan Indonesia, dan yang sangat kami banggakan, para kader Dasawisma se-DKI. Ya, saya lihat semuanya pada raise hands ya, para kader Dasawisma. Juga kepada para pembicara yang hadir, Dr. Prima, Direktur Surveillance dari PPKMI DKI, dan juga Bapak Risang Rimbajaya dari UNICEF Indonesia. Terima kasih untuk telah mendukung acara ini ya, dan perlu kami sampaikan PPKMI itu adalah satu organisasi profesi promotor dan pendidik kesehatan masyarakat, dan di DKI ini adalah kegiatan di DKI ya. Senasional kami memiliki 7.000 anggota dan 4.600 itu adalah jabatan fungsional. Ya, saya kira di DKI jabatan fungsionalnya masih sangat minim. Barangkali di sini ada Ibu Widya Stuti yang mungkin bisa membantu supaya jabungnya menjadi lebih banyak. Ya. Nah, kami sebetulnya di DKI pernah melakukan kegiatan getuk tular seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mary ya, waktu itu tentang di Jakarta Utara. Dan saya kira kalau ibu-ibu kader Dasawisma atau bapak kader Dasawisma juga bisa melakukan seperti yang dilakukan di Jakarta Utara, salah satu kecamatan, ya, saya kira ini akan sangat membantu masyarakat DKI. Ya, kita tahu bersama vaksin mungkin sangat antusias. Saya lihat masyarakat cukup antusias, terutama masyarakat DKI. Namun demikian, ya, yang tadi disampaikan oleh Ibu Mary, 5M-nya, ya. Jadi jangan sampai sudah divaksin, lalu kita beranggapan, oh ya sudah selesai divaksin, tidak perlu 5M. Padahal disitulah yang beratnya, karena masih panjang perjalanan vaksin ini, ya, karena ini harus dilihat secara kelompok, ya. Jadi kami sangat berharap ya bahwa kegiatan ini menjadi acara yang bisa terus bergulir ya, sehingga para kader ini yang menjadi tumpuan bisa menyebarkan tentang pentingnya 5M walaupun telah vaksinasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang unik ini dimsum si pedas. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rita Damayanti. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada Ibu Dr. Widya Stuti MKM. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati dan terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Mary, Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kota, kecamatan, kelurahan yang berbahagia, Ketua Umum PPKMI Pusat, Ibu Dr. Rita Damayanti. Terima kasih Bu telah berkenan bersama-sama tim dari DKI Jakarta. Mungkin Ibu juga perlu tahu kan ya, PPKMI itu apa? Mungkin sedikit saya sampaikan singkatannya aja, mungkin nanti dari PPKMI juga bisa menyampaikan lebih jauh. PPKMI adalah perkumpulan promotor dan pendidik kesehatan masyarakat Indonesia. Ketuanya adalah Bika. Kemudian juga Ketua Umum PPKMI DKI Jakarta, Ibu Yorsani Widawati Siburak, yang telah menginisiasi acara ini bersama dengan jajaran Dinas Kesehatan. Teman-teman saya, kepala OPD DKI Jakarta, Ibu Kepala Dinas PAPP atau yang mewakili, Kepala Dinas Kominfo atau yang mewakili, dan para narasumber dari Kementerian Kesehatan dan UNICEF, Pak Risang Rimbajaya dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tentu juga saya sapa yang paling kami cintai dan membanggakan Ibu Kader Dasawisma Provinsi DKI Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa bertemu dalam suasana yang sehat di siang hari ini dalam rangka untuk bersama-sama menjalankan bagaimana program pencegahan vaksinasi dalam rangka pencegahan COVID pada DKI Jakarta. Apresiasi kepada sekali lagi kepada tim
provinsi di atas arahan dari Ketua Tim PKI Pusat yang telah menginisiasi acara ini. Kita tahu bersama bahwa pandemi COVID sudah ulang tahun ya yang pertama, dan di Indonesia kita tahu bahwa sejak diumumkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 2 Maret tahun lalu, DKI Jakarta menjadi salah satu kota epicenter, bahkan mungkin epicenter pertama dari Jakarta. Berbagai upaya telah kita lakukan, apakah itu promosi PSSI, pelaku kreatif melalui berbagai kegiatan. Bapak Ibu Dasarisma melalui kegiatan promotif preventif bersama teman-teman dari Puskesmas dan itu juga atas support dukungan penuh dari tim PKK melalui gerakan 3M. Sehingga DKI Jakarta sejak awal pada saat ini mungkin sekalian kami laporkan Ibu Ketua PKK dan kita, saya melihat teman-teman kami di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan bergabungan dengan PKK, Dasarisma dan aparat kelurahan melakukan sosialisasi edukasi tentang COVID-19 ini keliling melalui Puskesmas keliling, memodifikasi di sarana sehingga media komunikasi itu bisa berlanjut. Meskipun kita tahu bahwa sosialisasi edukasi tidak hanya bisa berhenti sekali 2 kali, tapi secara kontinu bisa terjaga melalui Bapak Ibu sekalian, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dengan menjadi epicenter penyakit COVID-19 ini, saat ini kami laporkan, kami sampaikan, memang secara epidemiologi, secara angka, data, sudah menunjukkan adanya penurunan. Jadi atas kerja keras dari Bapak sekalian melalui program preventif 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga penguatan dari pemerintah melalui 3T, testing, tracing, dan treatment, sehingga sudah menunjukkan hasil penurunan. Nah, penurunan ini dibuktikan dengan tingkat hunian rumah sakit yang awal-awal kita tadinya masih kecil, kemudian itu paling tinggi adalah di sekitar bulan-bulan September, Oktober, November, Desember. Itu DKI mengalami puncak luar biasa, di mana tingkat hunian rumah sakit sampai mencapai hampir 90%. Termasuk juga tingkat hunian untuk hotel dan maupun wisata. Itu juga sangat tinggi, hampir 90%. Nah, atas kerja bersama kolaborasi semua elemen masyarakat bersama dengan pemerintah, swasta, dan angka bisa dilihat. Itu adalah peran dari masyarakat. Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita belum selesai. COVID masih tetap ada di DKI. Kita tidak boleh menjadi lengah pada saat data angka kasus maupun angka kematian sudah menurun. Justru pada saat angkanya sudah menurun, kita membuatkan terus-menerus upaya promotif preventif. Sehingga strategi yang dituangkan melalui gerakan ini dan PKI bersama dengan menggandeng Ibu Dasarisma menjadi satu langkah positif yang tentunya akan disambut dengan senang hati, dengan antusias, dan berharap bahwa bisa tadi bergulir pemahamannya rata ke semua lapisan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang memasuki strategi penguatan atau percepatan pencapaian vaksinasi. Kita sudah melakukan vaksinasi tadi sejak mulai bulan Januari sampai dengan sekarang, di mana tahap pertama kepada sasaran tenaga kesehatan sudah berjalan dan sudah mencapai lebih dari 100%. Mungkin kenapa kok lebih dari 100%? Karena tenaga kesehatan kita ini angkanya bergerak. Kenapa bergerak? Karena kita merekrut tenaga profesional kesehatan sangat banyak. Sehingga data yang tadinya sekitar 111.000 bergerak menjadi 140.000. Sehingga kalau dia di angkanya lebih dari 100%. Nah, saat ini sudah memasuki tahap kedua. Tahap kedua siapa yang disasar? Yang disasar adalah pertama, prioritas adalah lansia, kemudian TNI Polri, DPR, DPRD, ASN,
pelayanan publik, tokoh agama, unsur pendidik, dan juga ekonomi kreatif. Memang pemerintah belum bisa melakukan vaksinasi secara serentak kepada semua sasaran usia pada setahun ke atas. Saya menyampaikan bahwa tahun ini atau program vaksinasi tahun ini adalah program terbesar yang pernah kami lakukan. Mungkin ibu kader sudah pernah pada saat vaksinasi diberi 3 tahun yang lalu, di mana kita mempunyai target hampir lebih 2 juta. DKI menjadi provinsi yang terpilih bersama dengan kota-kota provinsi lain di Jawa untuk memulai di awal vaksinasi diberi waktu itu, dan kita bisa mencapai angka lebih dari 95%, sehingga saya 98%. Itu dengan sasaran sekitar 2 juta lebih. Nah, untuk program vaksinasi COVID-19 ini, angka sasaran DKI adalah lebih dari 8 juta, sehingga itu menjadi angka yang sangat luar biasa. Tentu kendala ada. Setiap kegiatan yang bersifat program pasti ada pro dan kontra. Termasuk tadi disampaikan oleh Pak Panitia, kita juga harus bisa menghindari, mencegah adanya berita yang tidak benar atau hoax. Nah, kami sangat berharap banyak dengan kolaborasi ini, masyarakat akan mendapatkan info secara lebih baik dengan pendekatan dasar-dasar. Karena sebagai yang paling ujung di masyarakat tentu lebih bisa mengerti bagaimana psikologi masyarakat bisa diambil hatinya oleh ibu dasar. Saat ini DKI sedang konsentrasi karena ditargetkan oleh Bapak Gubernur bahwa sampai dengan 31 Maret harus bisa menyelesaikan vaksinasi kepada lansia. Nah, PR kita adalah jumlah lansia di DKI ini ada hampir 1 juta. Ada sekitar 920 yang berKTP DKI. Tapi kita tahu bahwa lansia di DKI itu bukan hanya yang berKTP DKI, termasuk usia lansia yang kemungkinan domisili di DKI karena ikut putra putrinya yang bekerja di DKI atau mungkin sedang bertugas karena di suatu kementerian lembaga, tapi usianya sudah lansia dengan tempat tinggal di DKI, tapi di DKI itu menjadi sasaran kita. Nah, dari sasaran yang 9,1 juta tadi, yang baru berhasil kita vaksin untuk lansia itu sekitar 220.000. Masih ada lebih dari 700.000 lansia yang belum kita vaksinasi. Nah, tentu memberikan pemahaman tentang vaksin kepada lansia dibutuhkan strategi yang mendasar dan pendekatan yang lebih baik. Nah, kami berharap dengan adanya kolaborasi ini, sentuhan ibu-ibu pedagang sosialisme yang luar biasa, sentuhan kader yang bisa langsung bertemu dengan masyarakat, menjadikan lansia DKI berkembang lebih baik. Sudah ada koordinasi dari Diskominfo dengan membuat penjadwalan. DKI sudah menyiapkan lebih dari 200 tempat layanan vaksinasi. Jadi kita sebar sampai dengan tingkat kelurahan. Sudah melibatkan semua rumah sakit swasta, sudah melibatkan semua klinik-klinik yang ada lebih dari 1.300. Nah, sebagai informasi ini berita saya berikan dan juga ketua PPKI dan tentu izin Ibu dari PPKI. Diskominfo sudah mencoba menarik data dan dijadwalkan sasaran tadi untuk bisa hadir ke vaskes yang sudah kami siapkan. Tetapi ternyata kami memantau belum semua lansia yang sudah terundang itu berkenan hadir ke tempat layanan yang sudah kita siapkan. Karena memang sistemnya tidak mendaftar. Sistemnya adalah data dari Dukcapil sudah ditarik, terintegrasi dan data kami. Sehingga tanpa mendaftar pun, kalau memang datanya sudah ada dan sudah terjadwal terpanggil, ibu lansia dan bapak lansia, warga lansia bisa langsung
beberapa vaskes yang sudah diinfokan sesuai dengan info yang kita berikan kepada camat RT melalui Discord itu. Nah, kami berharap dengan nanti adanya pembangunan vaksinasi tepat sasaran tadi melalui Sarwisma bisa mengajak tentunya bersama dengan Pak RT dan Pak RW mengajak ibu-ibu bapak-bapak lansia yang memang sudah menjadi prioritas untuk berkenan divaksin. Karena vaksinasi ini adalah untuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada kita semua dan diharapkan timbul kekebalan komunitas dengan harapan lebih dari 80% cakupannya tercapai. Saat ini baru sekitar 250, baru kita mencapai 25%. Harapannya ada lebih dari 80%, bahkan kita berharap 100%. Nah, tugas bersama kita adalah bagaimana dengan semua elemen masyarakat mampu mengajak sasaran lansia tadi untuk bisa divaksinasi. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah bahwa vaksinasi saja tentunya belum selesai. Titipan kami adalah selain vaksinasi yang nantinya sudah diberikan, tetap upaya promotif preventif melalui gerakan 3M, tetap memakai masker, menjaga jarak, tetap jaga. Dan juga tentunya penguatan kami dari sisi pemerintah untuk 3T-nya. Testing, tracing, dan treatment atau pengobatan tetap kita upayakan. Sehingga Jakarta, Indonesia bisa betul-betul mampu keluar dari pandemi ini dengan selamat dengan tidak menimbulkan masalah kesehatan yang lain. Terima kasih kepada PPKM Pusat sekali lagi, PPKM DKI, dan juga Poltekkes yang telah bergabung tangan berkontribusi inisiasi acara ini. Juga Bapak Ibu narasumber yang telah memberikan ilmunya. Juga terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Tim Pimpinan Provinsi DKI Jakarta yang telah berkenan membuka acara ini dan juga menggerakkan kader Sarwisma untuk bersama-sama kita meningkatkan rakyat. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Widyastuti MKM. Selanjutnya kita simak sambutan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Ibu Ferry Farhati SPSI MS, disilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Terdengar, Bu. Silakan. Yang saya hormati Dr. Widyastuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, juga Ketua PPPKMI Pusat, Ibu Rita Damayanti, Ketua PPPKMI Provinsi DKI Jakarta, Ibu Tiursani Idawati Simurat, juga tentunya penyelenggara kita, Ketua Panitia Pelaksana, Ibu Mary Aderita, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hadir, para Ketua Tim Penggerak PKK Kota, Kabupaten, juga para Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Provinsi DKI Jakarta, yang saya sayangi dan banggakan para kader Dasawisma, dan juga para relawan kesehatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasanya saya bersyukur bisa berkumpul di sini. Yang hadir cukup banyak, sampai 1.000 di Zoom-nya. Ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para kader untuk mengikuti informasi terkait vaksinasi COVID-19 di Jakarta. Ibu Bapak yang saya banggakan, saat ini kita masih berada di masa pandemi, dan yang paling mendasar yang tetap harus kita lakukan adalah ikhtiar
untuk terus berusaha sebaik mungkin agar kita bisa terhindar dari tertular virus COVID-19 ini. Salah satunya tentu tadi yang disampaikan tetap menerapkan 3M, juga terus mematuhi protokol kesehatan yang ada sebagai bagian dari upaya kita untuk menghindari virus COVID-19 ini. Seperti juga hari ini kita mengikuti acara secara virtual, dihadiri oleh begitu banyak, mudah-mudahan bisa meminimalisir kemungkinan penularan. Saat ini pemerintah tentunya tengah berupaya melakukan pemberian vaksin kepada kita semua sebagai bentuk ikhtiar untuk menghadapi pandemi ini seperti yang dijelaskan oleh Dr. Widi tadi. Pemberian vaksin ini tentunya sangat penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tapi juga untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak dari COVID. Tentunya Ibu Bapak yang hadir di sini juga sudah rindu untuk bisa kembali berkumpul dan bertatap muka secara langsung. Namun tentunya semua harus kita ikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah. Pada kesempatan hari ini saya melihat banyak sekali kader yang datang. Mungkin untuk informasi untuk Ibu Rita Damayanti, kita di DKI Jakarta ada kurang lebih 70.000 lebih kader Dasawisma yang aktif saat ini, dan mereka adalah ujung tombak dari setiap langkah yang bisa kita lakukan untuk langsung bersentuhan dengan keluarga-keluarga di Jakarta. Mari para kader kita menjadi bagian dari ikhtiar baik ini. Jika sudah ada kesempatan untuk menerima vaksin, saya harap Ibu dan Bapak bersedia. Jika ada keraguan, dorong diri untuk mencari informasi yang kredibel dari pusat informasi yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pesan saya, jangan takut vaksin, takut virus. Kita harus lebih takut kepada virusnya, karena banyak sekali informasi yang simpang siur terkait vaksin ini. Lebih baik kita divaksin daripada kita tertular virus. Saya sangat mengapresiasi Ibu Bapak yang berkenan hadir hari ini dan menyimak. Ini menandakan bahwa Ibu dan Bapak terus menjadi pembelajar, mau belajar untuk memahami tentang vaksinasi ini, dan apa yang Ibu Bapak dapat hari ini bisa diteruskan kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Setelah menerima vaksin, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan terus menerapkan 3M. Kemudian semoga upaya yang kita lakukan ini membuat pandemi COVID-19 segera berakhir dan membawa kesejahteraan untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya juga ingin mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja dengan baik sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar diskusi menarik untuk masyarakat vaksinasi pencegahan dan edukasi dasar secara resmi dibuka. Pergi ke pasar membeli vaksin. Bikin nasi kebuli. Nyok rame-rame mau divaksin. Segera pulih kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mohon mengaktifkan video. Terima kasih kepada Ibu Ferry Farhati. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto. Hadirin dimohon mengaktifkan video. Sini berdua, sini. Duduk. Rendah. Nah. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Mana tadi ada? Nggak kelihatan sekarang.
Ada nggak aku? Sudah. Oke, sudah. Slide yang pertama? Sudah? Oke, slide kedua? Sudah, slide ketiga? Oh, sabar ya Bapak Ibu, 20, keempat. Baik, kelima. Slide ke-6. Terima kasih, ke-7. Oke, ke-8. Ke-9. Baik, 10. 11. Oke, 12. Ya, 13. Oke, 14. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan segera masuk ke acara inti, yaitu diskusi panel Dimsum Si Pedas yang akan dipandu oleh Ibu Novia Nuraini MKM. Kami akan menayangkan biodata singkat moderator. Novia Nuraini disilakan memandu diskusi panel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Gubernur dan Kepala Dinas, Ketua PPKMI, saya ingin memandu acara diskusi. Apa kabar ibu-ibu semua, bapak-bapak? Baik. Kalau nanti saya tanya apa kabar, ibu-ibu boleh teriak di rumah. Apa kabar? Nanti kalau ditanya, luar biasa, sehat, Jakarta, gitu. Jakarta sehat. Saya ulangi ya, ibu. Apa kabar semuanya? Di-unmute. Di-unmute. Unmute. Apa tadi? Apa kabar semuanya? Sehat, luar biasa. Terima kasih. Sebelumnya, baik, saya akan membacakan sebuah pantun. Nanti ibu-ibu boleh bilang cakep ya di chat ya. Kalau dibuka nanti ini bir peletok, minuman kesehatan dari Betawi. Bilang cakep Bu. Ya. Kata Empo Ida, belinya di Cikini. Nyok, barang-barang kita vaksinasi halal dan suci, fatwa MUI. Ya, tepuk tangan semua. Baik, mohon untuk diskusi panel ini akan saya pandu. Yang pertama akan di narasumber, ada 3 narasumber, yaitu dari kader dari PPKMI, dari Kementerian Kesehatan, dan dari UNICEF. Bapak-bapak, Ibu dan Bapak, para peserta boleh menuliskan pertanyaan dengan mengajukan narasumber underscore nama ibu bapak underscore pertanyaan di kolom chat. Baik, kami akan persilakan untuk narasumber pertama. Ini mana? Jadinya siapa? Ibu ini.
Baik, untuk narasumber pertama yaitu Ibu Heni Saridevi yang akan memaparkan tentang bagaimana kita mengatasi hoax. Izin Bu Heni, saya akan membacakan kurikulum Bu Heni. Bu Heni tinggal di Jakarta, kelahiran di Jakarta. Beliau adalah tenaga promosi kesehatan di Sudin Jakarta Utara. Jabatan beliau adalah fungsional promosi kesehatan. Beliau bersekolah di Urindo sebagai alumni promosi kesehatan. Izin Bu Heni, waktu dan Zoom kami persilakan. Baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator dan tim IT. Mohon izin kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta. Mohon izin juga kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dan mohon izin kembali juga saya ucapkan kepada Ketua PPKMI Pusat PPKMI Pusat Indonesia dan PPKMI Pengda DKI Jakarta. Baik, kita lanjut aja ya teman-teman dan para ibu Dasawisma juga yang saya hormati, para ibu-ibu kader Dasawisma yang sangat antusias walaupun sekarang sudah jam ngantuk ya ibu-ibu ya. Kita akan saya sangat berantusias sekali atas kehadiran ibu-ibu di acara kegiatan Dimsum Si Pedas ini. Ya, silakan perkenalkan kami dari Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia Pengda DKI Jakarta. Kami akan memberikan informasi yang telah disampaikan juga tadi kepada dari Ibu Rita sebagai Kepala PPKMI Pusat dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK atau Ibu Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kenalkan dengan tema judul Cerdas Tangkal Hoax tentang COVID-19. Saya mewakili teman-teman nih sebenarnya para ibu-ibu di Lingjum ya. Nama saya Heni Saridewi. Saya bertugas sebagai pengurus Pengda dan juga sehari saya bertugas di Suku Dinas Kesehatan Jakarta. Oke, lanjut, next. Nah, sekarang sebelum saya ini kan kita sekarang salam sejahtera ya. Pertama-tama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam sejahtera kepada ibu-ibu semua yang telah hadir ya. Ada bapak-bapak ya. Saya lihat bapak dan ibu. Saya ucapkan semoga kita semua dalam keadaan sehat walaupun kita masih mengalami masa pandemi ini. Kami dari tim Pengda DKI Jakarta akan memberikan sedikit informasi juga apa sih yang perlu kita ketahui, kebijakan apa, sikap-sikap kita terhadap menyikapi ini Bu ya, ibu-ibu itu hoax ya. Sering kali mungkin Bapak dan Ibu mendengar istilah hoax ya. Kira-kira itu hoax apa ya gitu kan. Nah, kita lihat di situ ya Bu di slide ya, hoax itu adalah tipu daya, berita bohong, fitnah ya. Kita lihat di sini ada beberapa, kita ketahui sendiri kita mengalami masa pandemi yang belum sangat berakhir. Tentunya mulai dari bulan Maret setelah ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa Indonesia mengalami masa pandemi, banyak sekali berita-berita walaupun dari berita pandeminya sendiri, informasi-informasi yang sangat cepat ya Bu, apalagi di era digital saat ini, Bapak dan Ibu sangat menerima informasi-informasi tentang COVID ataupun sekarang tentang penggalaman vaksin ya yang sedang berlangsung saat ini. Pasti di era digital ini banyak sekali informasi-informasi yang didapatkan dari Bapak dan Ibu terhadap berita-berita yang memang sangat mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi sikap kita ya. Jadi saya berharap di dalam kegiatan ini ibu-ibu dan bapak-bapak mengetahui hoax apa ya gitu kan.
hati-hati hoax apa gitu ya kan. Nah, tadi saya sudah sebutkan ada beberapa jenis media-media yang memang kita tampilkan di sini, beberapa jenis media berita hoax. Ini salah satunya ialah cek fakta nih, di sini kita lihat apa benar vaksin dibuat sebelum pandemi COVID ya kan. Nah, ada lagi di sini next berikutnya. Nah, ini juga beberapa jenis contoh media-media yang menampilkan berita-berita hoax ya. Apabila kita telah disuntik vaksin, kita dimiliki chip, informasinya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga ada yang divaksin, ada yang meninggal gitu. Jadi memang berita-berita informasi mengenai hoax ini tentunya di era digital ini memang sangat masif ya Bu, memang sangat menyerang kita gitu. Karena gampang sekali dengan kita pencet jempol kita aja udah bisa membuat kita langsung terpengaruh dengan berita-berita tersebut. Nah, dengan adanya kegiatan ini saya berharap ibu-ibu dasawisma, bapak-bapak dasawisma di wilayah Provinsi DKI Jakarta, bagaimana sih caranya gitu kan menyikapi agar kita menjadi cerdas ya, agar kita menjadi cerdas terhadap hoax-hoax yang ada saat ini gitu. Kira-kira next berikutnya. Tentunya kita tahu sendiri ya di era COVID ini kita memang mengalami pandemi dan virus itu sangat menular, sangat cepat menular dan memang mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak ada keluarganya yang memang sudah meninggalkan kita. Jadi memang dengan waspada selalu untuk pencegahan di era-era digital saat ini. Nah, di sini kita lihat Bu, informasi yang ada ternyata hoax itu paling banyak ada di media sosial. Ya, kita lihat di sini media Facebook adalah media yang paling banyak melakukan hoax ya, bukan melakukan. Media Facebook adalah media yang paling banyak menyebarkan berita-berita hoax. Di situ ada 860 kasus menurut berita yang ada ya. Jadi kita memang harus menyikapinya hoax-hoax ini dengan cerdas dan bijak ya Bu. Jangan sampai nanti kita sendiri malah menyebarkan berita-berita hoax tersebut. Lanjut. Nah, ini dia. Apa sih Bu bahayanya hoax Bapak dan Ibu ya? Dengan adanya hoax ini jadi dalam situasi ini seperti ini memang kita mengalami situasi yang sangat yang sangat membingungkan ya, yang sangat membahayakan sebenarnya wabah ini membahayakan. Jadi sehingga mempengaruhi pola pikir kita. Jadi kita kadang masyarakat bingung nih, antara mana sih informasi yang benar atau informasi yang hoax gitu. Next, lanjut. Lanjut. Ya. Jadi Bapak dan Ibu harus bisa cerdas nih. Makanya tadi di judulnya itu harus bisa cerdas menangkap berita-berita hoax yang ada ya, atau yang didapatkan dari berita-berita tersebut. Kemudian, nih lihat Bu, Ibu nggak usah khawatir. Kalau Ibu menyampaikan kalau mendengar berita-berita hoax, Ibu bisa mengingatkan walaupun itu dapat beritanya dari teman sendiri atau dari keluarga sendiri. Ada jerat hukum untuk penyebar berita hoax ya. Di situ Kementerian Kominfo sebagai gugus tugas juga, bagian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID, sudah melanggar Bu, apabila kita melakukan berita hoax, kita melanggar pasal Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi hoax itu sendiri. Next, Dok. Nah, ini dia. Apabila kita melanggar informasi tersebut, kita akan mendapatkan kurungan penjara sekitar 6 tahun atau denda 6 miliar ya. Jadi 6 miliar kita akan mendapatkan kurungan. Jadi tolong ibu-ibu dan bapak-bapak di sini apabila mendengar berita hoax ditelah kembali. Makanya kita kembali lagi, ini ada saya mempunyai tips bagaimana sih ibu dan bapak menghadapi infodemik. Memang karena di sela-sela wabah pandemi ini, infodemik juga tentang hoax juga tidak kalah cepatnya Bu, tidak kalah cepatnya. Dalam hitungan per detik hoax itu sangat menyebarkan berita dengan cepat. Karena dengan jempol aja kita langsung share sudah mencapai ribuan orang yang membaca berita hoax tersebut. Ya, misalnya viralkan, sebarkan, itu sudah sangat
cepat sekali udah tersebar kemana-mana. Nah, bagaimana sih Bapak dan Ibu mengetahui ya kita menyikapi kebijakan terhadap info pandemik ini? Di samping kita juga menghadapi wabah pandemi COVID. Selanjutnya. Nah, ini ya beberapa hal yang harus kita ketahui Bapak dan Ibu para Dasawisma yang sebagai kepanjangan dari kami di kesehatan dalam rangka melayani kesehatan masa pandemi ini. Cek dong Bu sumbernya ya, Bapak dan Ibu bisa harus cek sumbernya kira-kira siapa sih, dari mana dapat informasinya tersebut ya kan. Kalau memang sumbernya itu terpercaya, kita bisa percaya dengan disertai dengan data-data. Kemudian juga kita juga harus mengecek apakah itu situsnya itu situs yang benar atau situs abal-abal. Jadi memang harus kita benar-benar menyikapi dengan membaca dulu berita-berita yang benar-benar kita harus teliti dengan benar gitu ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah apa lagi yang harus kita ketahui? Jangan baca judulnya saja Bapak dan Ibu untuk hoax-hoax yang beredar. Kadang-kadang kan judulnya viral kan. Kalau kita disuntik vaksin, kita vaksin haram gitu ya, vaksin suci gitu kan. Jadi itu sangat-sangat mempengaruhi untuk yang beragama muslim tentunya. Nah, jadi kita harus benar-benar membaca, jangan hanya baca judulnya aja karena pembuat berita hoax ini membuat judulnya benar-benar heboh gitu ya. Viralkan, sebarkan, jangan sampai kita tidak mau disuntik vaksin gitu. Oke, langkah berikutnya cari tahu nih Bu, siapa penulisnya. Di situ ada gambar buaya. Tentunya Ibu ada gambar buaya yang sangat tajam, siapa yang mau masuk ke lubang buaya ya kan. Jadi kita harus mengetahui, cari tahu siapa penulisnya. Kira-kira siapa sih yang menulis berita hoax itu? Apakah dia akunnya resmi? Apakah dia dari instansi pemerintah ya? Kalau memang dari pemerintah biasanya ada tanda tangan, ada jamnya, ada waktunya, ada tanggalnya gitu ya. Ada tanggalnya kapan dia melakukan kegiatan data atau penyebaran berita hoax. Ya, jadi kita memang benar-benar Ibu harus teliti dalam rangka mengecek, cari tahu siapa penulisnya. Ya, lanjut Dok. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah, periksa tanggalnya. Periksa tanggalnya apakah benar ya waktu dia membuat konten tentang kalimat hoax itu tersebut sesuai dengan waktu yang ada. Misalnya kan waktu itu kita mengalami pandemi. Kita mengalami pandemi di bulan Maret tahun 2020. Waktu itu arahan dari pemerintah tentunya yang memakai masker hanyalah ada orang yang sakit saja gitu waktu itu ya. Jadi kita sesuaikan, periksa tanggalnya relevan enggak dengan keadaan saat itu. Nah, kalau sekarang tentunya semua harus memakai masker ya kan? Semua harus memakai masker untuk kegiatan pencegahan terhadap pandemi COVID ini. Kemudian yaitu berikutnya adalah kenali bisa dalam cara berpikir untuk, nah di sini kita juga Bu harus bisa menjaga emosi kita. Jadi jangan sampai kita terbawa emosi, jangan sampai kita menjadi provokatif ya akibat dari hoax tersebut. Jadi jangan terpancing ya Bu, jangan sampai terpancing terhadap berita-berita yang tersebut, berita-berita yang hoax tersebut. Jadi kita benar-benar harus meneliti, mengkaji berita-berita yang kita dapatkan. Nah, jadi itulah langkah-langkah. Ada lagi langkah berikutnya yaitu dalam rangka cek dengan pencarian fakta. Di sini kita bisa lihat Bu, apakah fakta yang disampaikan itu sesuai dengan data yang ada. Jadi biasanya kalau dari pemerintah Bu, atau dari situs resmi bukan situs abal-abal, biasanya itu ada lengkap, datanya ada, kemudian ada faktanya. Jadi memang disesuaikan dengan data yang ada dan fakta yang ada terjadi. Misalnya istilahnya sampai sekarang ini berapa sih yang sudah terpapar virus, kemudian sampai dengan siapa yang meninggal, sampai yang masih dirawat, itu memang sudah ada datanya dan faktanya sesuai dengan hitungan harian penderita COVID saat ini. Jadi kita benar-benar harus mencari dengan fakta yang ada. Jadi harus disesuaikan dengan datanya. Ya, sesuaikan fakta dan data, jangan sampai itu hanya opini ya. Perhatikan juga, ada juga orang berpendapat. Jadi kalau berpendapat itu disebut opini. Jadi jangan sampai kita juga terbawa oleh opini-opini yang ada di masyarakat. Itu juga kita harus teliti kembali. Oke, langkah selanjutnya yaitu
Nah, setelah kita menyikapi ya Bu dengan materi-materi yang tadi, barulah kita bisa sharing. Jadi kita benar-benar harus teliti dulu Bu. Kita harus menyikapi dengan cerdas berita-berita yang memang itu atau hoax atau sesuai dengan data atau hanya opini. Ya, atau hanya opini. Jadi kita memang harus bisa menyaring, barulah kita boleh men-sharing berita-berita tersebut. Nah, itu jangan sampai Ibu mengalami hal-hal yang memang tidak bisa, data itu harus di-sharing. Jadi benar-benar Ibu harus bisa mengklarifikasi atau mengidentifikasi data-data yang ada atau data-data yang Ibu dapatkan. Jadi Ibu Dasawisma atau Ibu Bapak-bapak di sini juga bisa berkolaborasi dengan gugus tugas misalnya di RW-RW atau wilayah kerja Ibu tersebut kepada masyarakat. Jadi saya berharap di kegiatan ini Ibu-ibu dan Bapak mengetahui bagaimana cara menangkal hoax dengan menyikapinya dengan cerdas. Karena kita sedang mengalami era masa digital, Bu. Era masa digital yang sangat cepat sekali, seperti virus juga, Bu, sangat cepat menular dan sangat mempengaruhi. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati, jangan sampai jempol Ibu membuat Ibu sendiri masuk ke dalam mulut buaya tadi. Ya, next selanjutnya. Ya, di sini dia Bu, ada berita fakta. Ini namanya fakta. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kita harus disuntik karena kita sekarang sedang mengalami vaksin. Ini di sini kita lihat MUI tentu adalah data yang resmi. Kita sudah tahu kalau memang MUI ini adalah organisasi atau kesatuan Majelis Ulama Indonesia. Tentunya kita dengan komunitas Muslim terbesar di Indonesia yang paling banyak adalah Muslim. Di sini MUI sebagai organisasi pemerintah yang resmi menjawab keresahan masyarakat terhadap vaksin tersebut. Di sini bisa Ibu lihat dan Bapak lihat, MUI menyatakan vaksin suci dan halal. Di situ kita lihat ya Bu, ada tanda tangannya, ada tanggalnya ya untuk mengatakan MUI itu vaksin suci dan halal. Oke, next. Di situ ada garis bawah Bu. Nextnya ya. Nah itu dia. Di situ ada ketentuan hukumnya. Nah ini yang menjadi masalah nih Bu. Saat ini kan kita sedang mengalami penggalakan ya untuk pencanangan untuk masyarakat agar mau semua divaksin. Apakah pertanyaan saya? Apakah setelah divaksinasi ini boleh lepas masker? Di situ saya lihat, di situ Ibu bisa melihat nih ada foto-foto yang sudah divaksin. Ini mungkin ada yang kenal dari wilayah Jakarta Utara. Ini adalah foto Bapak Wali Kota Jakarta Utara yang sedang monitoring vaksin bersama Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Utara. Jadi tentunya pertanyaan kita, boleh nggak dilepas masker setelah kita divaksin? Ya kan? Next, berikutnya. Slide berikutnya. Ya, tentunya ini adalah persoalan bersama, ya kan? Ibu-ibu dan Bapak ketahui pandemi COVID, walaupun sudah ada vaksin, pandemi COVID-19 belum selesai. Ya, jadi karena kita mempunyai target Bu, untuk vaksinasi ini apabila terjadi kekebalan itu harus mencapai 70% sampai 80% masyarakat sudah kebal COVID-19. Nah, sekarang ini kita masih tahap untuk tenaga kesehatan, kemudian tahap lansia dan tahap tokoh agama. Jadi tetaplah kita harus waspada terhadap virus COVID yang benar-benar menjadi wabah saat ini. Ini mungkin akan menjadi sejarah ya Bu. Kegiatan pandemi COVID ini akan menjadi sejarah dalam hidup kita kalau kita pernah mengalami masa pandemi COVID yang benar-benar membuat bisa mematikan dan menyerang kelompok masyarakat. Begitu. Kemudian jadi saya berharap ya Bu, vaksinasi di sini ingat, vaksinasi baru berhasil jika kekebalan kelompok tercapai di Indonesia sekitar 70 sampai 80% masyarakat yang sudah divaksinasi. Saya selanjutnya. Jadi apa yang harus kita lakukan Bu selama kita mencapai kekebalan kelompok, yaitu adalah dengan
melakukan tetap seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, yang disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Dinas, dan yang disampaikan oleh Ibu Rita, Kepala PPKMI Pusat. Kita tetap harus melakukan 5M, ya. 5M yaitu mencuci tangan dengan sabun. Jadi jangan sampai Ibu lupa, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilisasi. Maksudnya membatasi mobilisasi apabila kita tidak ada keperluan yang mendesak, kita tidak usah keluar, lebih baik kita di rumah saja, ya. Kemudian yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Walaupun kita sudah divaksin, walaupun kita semua sudah divaksin, tetap harus melakukan 5M, ya Bu. Jadi itu pesan-pesan yang harus kita lakukan bersama agar kita mencapai harapan bersama, harapan semua orang, ya, mungkin nggak hanya di Indonesia, semua orang di dunia ini mengharapkan kita segera bisa melewati pandemi COVID-19 ini yang memang sangat menguras pikiran dan tenaga serta materi, ya. Ya, lanjut berikutnya, Dok. Nah, untuk warga Jakarta tentunya ingin mengetahui apa situs-situs yang ada di Jakarta ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat di sini di Jakarta. Kita bisa men-share atau data-data boleh juga dari Google, ya, untuk mengatasi hoax itu. Kita mempunyai situs Corona, website, ya, corona.jakarta.go.id /ID/vaksinasi. Di sini Bapak dan Ibu akan mendapatkan info-informasi tentang apa yang terjadi di pandemi COVID, di masa pandemi COVID maupun tentang vaksinasi. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu rajin dan cerdas menyikapi tentang hoax-hoax yang beredar saat ini, yang memang sangat mengganggu aktivitas kita, tidak kalah juga dengan yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Demikian Bu, tak terasa selesai sudah kegiatan penyampaian materi tentang hoax ini. Saya berharap apa yang disampaikan tentang hoax pada saat ini dapat bermanfaat dan dapat dilakukan, disosialisasikan oleh Dasawisma DKI Jakarta. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Bu Heni yang sudah menyampaikan tentang materi hoax kita. Ya, terima kasih Bu Heni yang sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Saya ulang lagi, apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Kalau saya tanya, kita pakai jargon, ya, kalau saya tanya Jakarta, jawabnya siap sehat untuk DKI. Jakarta siap sehat untuk DKI. Sekali lagi ya ibu-ibu biar semangat, ya. Jakarta siap sehat untuk DKI. Untuk narasumber kedua, yaitu dari Kementerian Kesehatan, yang akan diwakili oleh Dr. Suwita M. Epit. Suwita. Mohon izin, Dok, saya akan membacakan biodata dokter. Dokter Ibu Suwitawati M. Epit memiliki kemampuan analitik, intensif, integritas, dan kontribusi dalam kerjasama tim. Beliau adalah wanita yang energik. Beliau bekerja di
Kemenkes sebagai kasih imunisasi lanjutan dan khusus di Ditjen P2P Kemenkes. Beliau juga pernah menjadi Kasubag Kerjasama Multilateral 2 Biro KSLN Kemenkes pada tahun 2017 sampai 2020. Beliau adalah alumni dari Pasca Sarjana Epidemiologi FKM UI pada tahun 2006. Dokter umum FK Unpad tahun 90 dan beliau juga anak Jakarta, Bu. Sekolah SMA-nya di SMA 28 Jakarta tahun 90. Waktu dan link Zoom kami persilakan, Dok, untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin bisa dijadikan sebagai co-host untuk share screen. Sudah, Dok. Oh, sudah ya, oke. Udah diganti. Ya, baik. Waktu saya berapa ya? 15 menit, Dok. 15 menit, oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin saya menyampaikan paparan mewakili Ibu Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga ibu-ibu semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Ya, karena waktunya 15 menit, jadi saya akan pilih yang penting-pentingnya aja ya. Nanti mungkin barangkali kita bisa berkembang dalam diskusi. Ini kalau kita lihat keadaan di dunia, kenapa disebut pandemi? Karena semua negara mengalami kejadian luar biasa COVID-19. Itu karena semuanya negara mengalami itu, maka kita sebut sebagai pandemi, termasuk juga Indonesia. Ya, ini ada warna yang berbeda-beda tergantung dari besarnya kasus di negara tersebut. Ya, kalau di Indonesia gimana sih? Nah, di Indonesia sampai saat ini per update 18 Maret itu kasus yang positif ada 1.400-an. Ini lumayan tinggi ya. Kasus yang meninggal itu ada 39 ribuan, sekitar 2,7%. Ini lebih tinggi dari kasus kematian di dunia yang cuma 2,2. Jadi ini jadi PR nih buat kita bersama, gimana caranya supaya bisa menurunkan kasus COVID-19 dan juga mencegah supaya tidak ada yang meninggal. Ya, kita lihat kalau kita lihat di Indonesia dari 514 kabupaten kota ini semua sudah berdampak 510. Yang 4 lagi yang mana nih? Kayaknya yang ada di pelosok-pelosok kayak di Papua kali yang datanya tidak sampai mungkin. Tapi intinya adalah semua kabupaten kota sudah mengalami kasus COVID-19 sudah melaporkan. Paling tinggi, paling besar di Jawa ya, Jawa, kemudian ada di Sumatera, dari Sulawesi Selatan juga cukup tinggi. Oke, sekarang apa sih yang harus dilakukan untuk menanggulangi COVID-19? Ini ada dua sisi nih, ada pemerintah, ada masyarakat. Dua-duanya harus bersinergi. Kalau pemerintah melakukan upaya testing, ya, mengetes suspek, orang yang dicurigai punya terinfeksi COVID-19. Kemudian dilakukan tracing, penelusuran, kontak, dan melakukan treatment atau pengobatan bagi orang yang positif. Nah, kalau masyarakat melakukan apa? Masyarakat melakukan 3M, ya, memakai masker, disiplin memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak. Upaya pencegahan yang kita lakukan sekarang untuk menurunkan kasus dan kematian COVID-19 adalah dengan vaksinasi. Ya, ini harus kita lakukan supaya benar-benar kita bisa mencapai pengendalian atau penanggulangan COVID dengan cepat. Terus sekarang kenapa sih kita harus pakai vaksin? Ya, kalau sejarah sudah membuktikan ya, Indonesia juga sudah pernah dulu banget pakai vaksin juga, sehingga ada penyakit-penyakit yang sekarang sudah tidak ada lagi. Contohnya cacar, kita sudah eradikasi itu artinya sudah dimusnahkan, udah nggak ada lagi tuh yang muncul. Bukan cacar air ya, tapi cacar api. Kalau dulu cacar api itu
Mungkin zaman dulu kalau ada yang bopeng-bopeng tuh mukanya atau kulitnya, itu karena dia pernah mengalami cacar api. Jadi kalau dari sejarah, imunisasi itu sangat-sangat efektif untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Misalnya ada campak, polio, hepatitis B, TBC, difteri gitu. Itu cukup efektif dengan imunisasi. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Heni bahwa untuk vaksinasi ini kita tujuannya untuk mencapai herd immunity, artinya kekebalan kelompok. Jadi bukan perkara seorang nih, bukan perkara saya, perkara dia, perkara kamu, bukan, tapi perkara kita semua. Jadi kita memang harus bisa mencapai imunitas atau kekebalan di masyarakat kita, ya. Jadi dengan demikian kelompok-kelompok yang katakanlah belum dapat vaksin, itu bisa terlindungi karena sebagian besar masyarakatnya sudah divaksin, minimal 70% lah, 70-80% divaksinasi, maka kelompok yang belum dapat vaksin itu bisa terlindungi sehingga dia tidak sakit. Oke, sekarang kalau misalkan kita bicara vaksin, emang vaksin itu murah ya? Kalau harga vaksinnya sih emang mahal, tapi dampaknya artinya kalau kita bandingkan ya, kalau pakai vaksinasi dibandingkan dengan misalnya nih kita keluarin duit buat pengobatan, misalnya kita bandingin kalau pakai imunisasi sama pengobatan mana yang lebih mahal? Oh ternyata jauh lebih mahal kalau pengobatan. Jadi kalau udah sakit tuh ngobatinnya mahal banget. Makanya kalau dengan vaksinasi itu ternyata cost-nya jauh lebih murah, lebih efisien. Ya, ini semua sedang berproses untuk memvaksinasi warganya di dunia ya. Negara-negara berlomba-lomba rebutan, itu yang namanya vaksin itu rebutan. Siapa yang punya duluan dia mau beli. Siapa yang kaya dia mau beli, tapi WHO, Badan Kesehatan Dunia, nggak boleh tuh kayak gitu. Kita harus adil. Jadi semua negara, karena ini pandemi ya. Pandemi itu kan artinya semua negara berdampak. Jadi vaksin juga harus bisa rata. Harus bisa adil ke semua negara karena ada pengaturan, itu ada pengaturan. Nggak boleh yang kaya, yang mentang-mentang kaya ya dapat duit, punya duit banyak, saya mau borong semua, nggak boleh kayak gitu. Jadi ada aturan mainnya. Ada donor yang menyiapkan vaksin-vaksin untuk negara-negara yang tidak mampu. Nah sekarang negara-negara ini lagi bikin strategi nih, gimana caranya supaya bisa cepat gitu. Kalau vaksinasinya cepat kan otomatis COVID-nya turun. Ya, jadi ekonomi dunia makin pulih nih. Kita bisa lagi kerja lagi ya kan, bisa lagi punya penghasilan lagi. Nah, Amerika menargetkan sehari itu lebih dari 1 juta divaksinasi. Sehingga kalau diperhitungkan bisa selesai dalam 11 bulan. Cina yang penduduknya 5 kali lipat, kalau misalkan 1 juta itu bisa selesai dalam 5 tahun. Karena banyak banget ya penduduknya. Israel dan Uni Emirat Arab dia menargetkan 2 bulan bisa selesai. Nah, jadi artinya memang semua negara berlomba-lomba bagaimana bisa memvaksinasi warganya dengan cepat gitu. Indonesia targetnya berapa lama? Indonesia ditargetkan 1 tahun selesai. Ya 1 tahun, kita berharap sekali akhir 2021 itu vaksinasi untuk masyarakat sudah selesai. Sehingga kita harapkan perekonomian kita bisa pulih kembali tahun depan. Karena itu banyak sekali kegiatan-kegiatan vaksinasi massal ya di beberapa titik di beberapa daerah. Kita dorong deh, ayo masyarakat supaya cepat banyak divaksin gitu. Tentu saja kita harus mempertimbangkan juga dengan ketersediaan vaksin yang ada. Oke, kemudian kalau Indonesia gimana ya cara memenuhi kebutuhan vaksinnya? Ya, pemerintah sudah membuat suatu rencana strategi untuk pemenuhan kebutuhan vaksin COVID-19 di Indonesia. Pertama kita beli dulu nih yang udah jadi ya, vaksin yang udah jadi. Yang penting dia punya kriteria aman, mutunya bagus dan efikasinya bagus, efektifnya bagus ya. Kemudian kita juga kerjasama nih sama produsen-produsen dari luar negeri yang menghasilkan vaksin, misalkan Sinovac. Kita gimana nih kerjasamanya, dia bisa kirim nggak bahan bakunya, nanti dikemas sama Bio Farma, terus baru kita kasih untuk masyarakat. Itu lebih murah, nah kalau begitu. Terus juga kita sekarang lagi coba nih mengembangkan vaksin dalam negeri, yang namanya vaksin merah putih. Ini bukan merek, tapi ini adalah platform untuk produk-produk dalam negeri. Jadi orang-orang yang sakit COVID itu diambil ininya, kumannya terus dikembangin, nanti itu dijadikan sebagai vaksin.
Tapi ini masih dalam proses pengembangan. Mungkin tahun depan mudah-mudahan bisa selesai. Terus kita juga kerjasama dengan beberapa donor ya, kemudian beberapa lembaga internasional untuk bisa mengembangkan vaksin juga. Nah, ada jenis vaksin yang sudah ditetapkan bisa dipakai untuk di Indonesia. Ya, vaksin dari PT Bio Farma ini maksudnya kerjasama dengan Sinovac. Kemudian ada AstraZeneca, ada Sinopharm, ada Moderna, ada Pfizer, dan ini yang dari Sinovac yang sudah produk jadi. Kemudian gimana sih kita bisa dapat menggunakan vaksinnya itu yang kayak apa? Nah, ini sudah ada nih rekomendasi dari para ahli imunisasi, namanya ITAGI, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa kita tetapkan untuk menggunakan vaksin. Yang pertama aman, itu udah pasti tuh, nggak boleh enggak ya, harus aman, artinya tidak ada efek samping yang berat. Terus efikasi itu maksudnya perlindungannya itu berapa persen gitu. Idealnya 70%, tapi WHO bilang oke deh, pokoknya minimal 50% masih oke dipakai efikasinya. Ya, kemudian lama perlindungannya panjang, setidaknya 1 tahun. Ya, vaksin ini memang risetnya belum ada yang memastikan, tapi diperkirakan sekitar 1 tahun lah bisa untuk melindungi. Kemudian stabilitas penyimpanan bisa disimpan di kulkas dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Ini artinya memang ada tempat penyimpanan khusus ya buat vaksin dengan suhu yang seperti ini. Ada loh vaksin-vaksin yang dia disimpannya minus 20, ada minus 70. Nah, di kita di Indonesia di Vaskes ya, di fasilitas pelayanan kesehatan itu lebih banyak menggunakan yang kulkas-kulkas yang suhunya 2-8. Jadi kita pengennya sih vaksinnya yang emang bisa disimpan deh di suhu yang 2-8. Kemudian kemasan multidos, artinya ya 1 vial, 1 botol itu bisa dipakai untuk 10 orang, 10-11 orang. Jadi lebih hemat lah, nyimpennya kan nggak butuh tempat ya. Terus platformnya sama, ya artinya jenis vaksinnya jangan terlalu banyak biar kita nggak susah nih ngawasinnya. Kemudian dapat persetujuan penggunaan dari Badan POM, itu tentu saja harus ada sertifikatnya dari Badan POM. Kalau enggak kita nggak bisa pakai karena harus aman dan efikasinya bagus. Ini contoh surat izin yang dikeluarkan oleh Badan POM bahwa vaksin COVID-nya sudah aman dan efektif. Kemudian ini tadi sudah disebutkan juga sama Bu Heni bahwa untuk vaksin Sinovac ya yang sudah kita pakai sekarang ini sudah mendapatkan fatwa dari MUI bahwa hukumnya adalah suci dan halal. Jadi nggak perlu khawatir isi dari vaksin ini suci dan halal ya. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan vaksinasi? Yang pertama tadi sudah disebutkan juga sama Bu Heni ya di awal bahwa kita vaksinasi itu tujuannya untuk membentuk kekebalan kelompok. Jadi masyarakat yang sudah divaksin yang 70-80% itu diharapkan kebal dan dia bisa melindungi. Izin Dok 5 menit lagi. Oke, siap. Ya, siap. Ya, kemudian menurunkan kesakitan dan kematian, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan dan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Oke, ini aspek legalnya, artinya kita sudah punya regulasi untuk pelaksanaan vaksinasi. Oke, ini nggak usah. Nah, ini untuk pelaksanaannya tentu ada tahap-tahap untuk perencanaan, kemudian ada pelaksanaan dan ada monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Ini kalau kita lihat targetnya nih, ada targetnya, ditargetkan ada 181,5 juta jiwa yang mendapatkan vaksin. Bertahap ya, tahap pertama, kedua, ketiga, dan 4 kita nanti tersedia. Yang sekarang lagi berjalan adalah untuk petugas publik dan untuk lansia. Ini pendataan sasaran, ya data sasaran sudah dilakukan dengan mekanisme top down, artinya sudah ditetapkan siapa-siapa yang mendapatkan vaksin. Ya kalau ada yang belum daftar nanti bisa langsung di tempat daftar. Ya ini registrasinya bisa individual, bisa kolektif. Yang penting bawa KTP. Ya. Kemudian tempat pelaksanaannya ini di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Kira udah, ini harus untuk penetapan ini tentu saja ada kriterianya dan itu ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
Prinsipnya tentu dilakukan oleh tenaga medis, kemudian tidak mengganggu pelayanan lainnya, harus ada screening, protokol kesehatan tetap dilakukan dan ada integrasi dengan kegiatan surveillance. Ini alurnya ya, saya kira sudah paham ya, alur vaksinasi meja 1, meja 2, meja 3, meja 4. Oke, ini form screening, jadi sebelum divaksinasi harus dicek dulu nih kesehatannya ya. Kalau ada yang kontraindikasi ya tidak diberikan, tapi kalau sehat semua ya langsung bisa divaksin. Oke, kemudian ini pencatatan pelaporan saya kira nggak usah, ini nggak usah. Nah ini di mana aja ya? Ini ada kelompok-kelompoknya, itu bisa dilakukan di Vaskes, bisa juga di kantor-kantor, atau bisa juga vaksinasi massal di gedung-gedung atau di pasar atau di tempat-tempat kerumunan. Di mall juga sekarang sudah ada sentra vaksinasi, jadi bisa dilakukan di situ. Ini untuk lansia, ini adalah rekomendasi pakar imunisasi untuk lansia. Ya, untuk para lansia bisa diberikan dengan intervalnya 28 hari, ya 2 kali dosis juga. Ini cara melakukan pendaftaran. Oke, ini ada linknya untuk pendaftaran bagi lansia. Ini komunikasi bagaimana kita meng-counter atau menghadapi hoax. Tadi saya kira sudah disampaikan juga. Yang penting adalah kita menyampaikan informasinya itu benar, ada datanya, ada faktanya gitu. Kemudian kita gandeng orang-orang yang punya pengaruh gitu ya, yang bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi kesimpulannya, Kementerian Kesehatan setelah menyiapkan peraturan, sumber daya manusia, administrasi, logistik, jaringan Fasiankes dan sistem ONEF untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kemudian pelaksanaan vaksinasi tentu harus sesuai dengan petunjuk teknisnya, dan saat ini vaksinasi sudah dilakukan, tapi penerapan protokol kesehatan tetap harus disiplin untuk diterapkan oleh seluruh masyarakat termasuk oleh tenaga kesehatan. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu. Mohon izin. Terima kasih Dr. Ita. Mohon untuk tetap bersama kami, Dok. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya, Dok. Iya, siap. Ya, terima kasih, Dok. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan materi ketiga dari Bapak Rizang Rimbatmaja. Kalau dilihat izin Bapak, saya ingin membacakan CV Bapak. Saya mengeprint CV Bapak ini sampai 21 halaman, Pak. Saking hebatnya beliau. Bapak ngirim ke saya ini sampai 21 halaman loh, Pak. Beliau akan memaparkan materi tentang bagaimana kita berkomunikasi. Beliau adalah berpartisipasi di UNICEF merupakan konsultan komunikasi. Mungkin itu aja yang akan saya bacakan ya Pak, karena banyak sekali. Izin Bapak boleh menyampaikan materinya, waktu dan Zoom kami persilakan. Oke, baik. Ibu moderator, boleh izin saya share screen sendiri tidak ya? Ibu-ibu, apa kabar? Moga-moga sehat walafiat, tidak kurang satu apapun.